akan diwawancarai itu adalah Kiai Waris, Kiai Abdul Basit, dan Kiai Idris. Saya tahu ditelepon oleh Kiai Idris semenjak Madura. Bula minta nomor bulan gitu ya. Saya mau wawancara itu ya. Bulan oleh saya, saya tidak ngasih, tapi saya jadi langsung ke sana. Beliau kemudian memberikan proposalnya kepada saya. Ini kau bulan event wawancara kampus Islam Rahmatan Alamin untuk 3 bahasa, untuk program TV 3 bahasa, mungkin TV Aswaja, TV 49 kalau tahu ya. Dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Indonesia. Judulnya Islam Rahmatan Alamin. Itu dari rupanya dari Liberty for All. Yang ketika itu penasihatnya adalah Gus Dur dan Usmus. Bula tak siap Bula. Tak siap. Pas dan orang itu yang mau wawancara itu tikal tak apa walaupun tak sami gitu. Muntah pun tak ada dimuat, kata beliau. Tak sebab TV muntah apa? Tak dimuat, udah itu. Juga kebetulan ke Kiwaris juga mewawancara itu juga beliau menolak. Sama ucapannya Kiwaris dan ke siapa? Kiai itu. Tidak boleh kayak Abadal Usmos. Begitu kan? Ini dengan saya sendiri. Tidak boleh Abadal Usmos. Permisian yang seorang. Rupanya beliau Kiai Abdul Basit rupanya tidak mau juga untuk wawancara itu. Mungkin karena dalamnya itu dalam konsepnya itu sudah batas akidah itu sudah agak kabur mungkin Islam Islam itu. Jadi kira-kira tak sama itu dengan Aswaja An-Nawawi. Bukan Islam yang An-Nawawi ini. Jadi kan itu saya akan mulai mungkin ini. Jadi itu yang kedua. Apa yang saya dengar. Terus yang ketiga, Kiwaris itu diundang untuk seminar kontekstualisasi ajaran Islam di Magelang. Itu proyeknya Pak Masdar dengan P3M-nya itu. Yang hadir di sini Ki Habib dan Ki Ngatraki Kiwaris itu sana itu. Beliau tidak pakai tapi pakai mobil taksi dia gitu ya, itu. Sampai di sana yang hadir ketika itu adalah Sudarmono, Wapres. Kemudian yang lagi Ali Yafi. Ketika mungkin berbicara tentang sudah bahwa semua mungkin ajaran baik urusan akidah dan syariah dan apalagi tasawuf itu bisa dikontekstualisasikan. Beliau Kiwaris itu walk out, keluar dari sidang. Ini yang kita bisa mungkin jadi kita perhatian tentang masalah akidah yang beliau itu tunjukkan kepada kita. Kemudian lagi masih ini yang masa usuluddin ya. Ketika ada rombongan pendeta, ada berapa orang yang berpes pun pendeta dari seluruh Indonesia itu berkunjung ke Anak itu memang pamit saya sebagai ketua umum itu ya, saya akan pamit dulu kalau mau diterima itu istilahnya ya, nginep 1 malam dan kemudian siangnya diadakan pertemuan. Beliau yang nyambut Ki Bashir, saya memahami tak berkenan ya, sehingga beberapa ragu tak akan hadir, tidak akan mungkin pendeta itu Ki Waris. Tapi beliau itu adalah berdakwah di sana di depan pendeta berdakwah. Di antara yang saya ingat, kalau sampean itu berpegang kepada agamanya, jadi hanya agama sampean yang benar. Tapi bagi saya agama saya yang benar. Kenapa? Di dalam anggota di dalam kelompok pendeta itu ada yang liberal ya, semua agama sama. Jadi bagaimana itu yang seperti itu? Harus begitu. Kata Ki Waris itu. Nih tempatnya dulu di Alia Putri di atas orang baru selesai lantai kaca.
ketika ada suatu LSM pelatihan ya dari Jakarta ke sini itu dengan kemasan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang tapi isinya itu tentang ya di berada itu ya, feminisme, kesetaraan gender itu ya, ternyata isinya itu. Rombongan itu bermalam di Kelukiwis itu di Petamburan. Ketika tahu bahwa seperti itu isinya, ketika mau balik lagi untuk sesi berikutnya itu beliau tak siap untuk kesempatan seperti itu. Padahal ketika itu sudah kadung beli tiket, tuan. Repot saya ketika itu sebagai kepala pesantren ketika itu. Akhirnya alhamdulillah untung ada di yang yang siap menampung mereka itu. Jadi itu nih, ini sikap juga masalah akidah ini juga. Bahwa gender itu masih juga harus setara. Kalau kemudian tidak ada dilabrak misalnya syariat tentang faraid dan lain semacamnya dalam paham yang banyak sekarang. Kemudian sikap saja ini ya banyak. Ketika juga ada mahasiswa para Madinah ketika itu mau mau seminar ini ya dengan di SMA karena mengetahui itu di dalam itu mungkin kurang cocok dengan logoya itu beliau juga tidak diterima itu, jadi beliau menolak di dalam posisinya itu. Jadi itu masih sekena beliau dalam hal masih sangat katakanlah konservatif, sangat memelihara nilai-nilai ramah. Sebab bagi beliau itu yang dikatakan salaf itu bukan masalah prasarananya seperti sarungan, pakai maknaan kitabnya ataupun doanya yang bukan itu salaf kata beliau itu. Tapi salaf itu adalah akidah salaf. Ini ya. Salaf itu adalah akidah salaf. As-salafus saleh dari abad ketiga sampai ke Nabi yang gitu. Akidahnya sama mungkin aswaja. Jadi akidah itu bukan syariah aswaja itu, bukan aslinya begitu. Kemudian yang Kibashir itu seperti sering dalam pidatonya, termasuk yang pidato yang saya sampaikan tadi itu bisa dilihat di zaman itu dan juga teksnya itu saya pegang ya. Ketika menyebut Pak Muhaimin itu beliau sangat syariah, bahkan negara syariah. Buktinya adalah jinayah, hukum jinayah. Bisa dilihat mungkin bisa nanti oleh Pak Daman semua anak ini dengan teks yang bahasa Arab pikunya itu sangat syariah beliau itu. Termasuk ketika di akhir itu dulu pernah menyampaikan di mahasiswa bahwa yang diingini Kibashir itu adalah ya negara yang syariah itu. Kemudian ada yang melaporkan Kibashir, ya akhir itu dipanggil, diantar oleh saya Kibashir itu. Terus ketika akhir itu menyampaikan ini, oh iya Jad, maksudnya sangat setuju. Jinayah, selalu jinayah Pak Kibashir. Kalau hukum jinayah ya dilaksanakan insya Allah aman. Ini tentang Kibashir itu barangkali ini juga berkait dengan masalah apa ini masalah akidah, masalah syariah, mungkin ke syariah ini ya. Kemudian lagi ketika beliau itu ketemu yang Pak Masdar ya, salah seorang Quraish Syuri di NU itu ketika itu ngisi masalah pajak dan zakat ya. Rupanya beliau itu kan yang mungkin yang tak usah zakat kalau sudah pajak mungkin kira-kira begitu kemungkinannya. Ketika itu kan sebelumnya juga terdengar bahwa haji itu tidak ada waktunya kapan saja, dan ada al-hajju Arafah. Mungkin beliau Kibashir itu sudah mendengar itu. Al-hajju Arafah yang penting tempatnya di Arafah. Ya. Soal waktu kapan saja mungkin begitu. Itu nyambis ke Kibashir, harusnya dari Sunnah diantar oleh salah seorang pimpinan NU ketika itu. Nyambis kata saya mengantar itu orang punya ilmu negeri. Biasanya kan memang kurang, tapi mungkin
karena mungkin sudah mendengar itu semakin tidak bisa. Jadi kemudian terasa kurangan mungkin ya. Soalnya ya singkat cerita ketika sampai tak berapa lama saya ketemu dengan saya masih belum pindah dari sana, masih ada di sana, ketemu di halaman itu beliau mengatakan pantas dirinya macam kata tidak betul pun mas belajar yang berifiin kata kita tidak betul jadi itu beliau ini itu mungkin syariah ini gimana namanya agak mendasar ya. Syariah yang agak mendasar. Jadi ini saya cuma menyampaikan bukan ilmiah ya. Tentang Ki Amir ketika itu saya dipanggil mengantarkan diri saya Hamidi. Ketika itu Hamidi itu menulis di sebuah majalah pesantren besar tentang ijtihad itu tentang sejarah ijtihad para ulama itu. Entah sebelah mana saya juga agak lupa juga, pokoknya mungkin tidak terkenal pada beliau itu. Jadi beliau Umar besar. Saya termasuk yang disuruh ngantar ya, karena memang saya juga mungkin diikat oleh beliau karena saya masuk di HMI. Yang berjalan HMI itu kurang rupanya sebagian kiai itu adalah kurang apa namanya, kurang berkenan dengan HMI, mungkin salah informasi. Disangkanya HMI itu adalah Muhammadiyah. Sebagai kiai Amir itu bilang begini, enggak, Muhammadiyah kita masuk ahlus sunnah. Ini kata-kata ini apa yang belum sampaikan. Enggak, Muhammadiyah kita masuk ahlus sunnah. Gitu. Entah kebanyakan tidak tahu saya, makanya yang ingat saya begitu, termasuk ahlus sunnah. Kemungkinannya mungkin HMI disangkanya bukan ahlus sunnah. Padahal yang ngajak saya ke HMI itu justru orang NU dia, pendiri PMI sebenarnya. Ketika saya pelatihan itu di Fakultas Teknik Kimia, Tretes dulu tahun 79 itu. Ketika itu yang diantara mentornya itu orang NU semua, diantara itu adalah itu Pak Abdul Rahman Saleh ketika itu ketua fraksi, kan? Dia mantan ketua Ansor Kodia Surabaya kan? Dia adalah yang memberikan training untuk di HMI itu, di basic training itu HMI. Saya kemudian ingat saja saya disuruh khutbah ketika itu. Jadi ternyata HMI itu bukan Muhammad, itu orang yang semua seperti Subhan ZE itu, akhirnya Anies Rahlan, Zulkarnain, kan HMI semua. Bahkan Abu Yunaidi, pendiri PMI itu, kan orang HMI semua. Ternyata memang benar ya. Di waktu itu saya ketika mendirikan HMI Makassar itu cuma Muhammadiyahnya 2, yang lainnya itu semua. Cuma dijadikan amunisi oleh saudara sebelah, ya Muhammadiyah gitu. Jadi program saya hanya menolak itu saja ketika itu, bukan Muhammadiyah. Kalau ketika datang saya tahu bahwa itu bukan Muhammadiyah, sebab apa? Bersaing dengan Muhammadiyah di MM itu, Ikatan Usaha Muhammadiyah itu. Ketika itu baru ini ya, Pak siapa itu namanya? Siapa yang menjadi ketua kami sekarang itu? Jadi ketua kami Kesatuan Aksi menjalankan misi ya. Nah itu dulu di antara alumninya itu di Kuta. Jadi ketika itu beliau itu mengatakan enggak mengenai Muhammadiyah ketika membela ketika bilang ketika mantan masyarakat kepada saya ya cara tersebut memang intinya memanggil adik saya Amili itu sangkanya mungkin mau berjihad. Ayat ijtihad dia dari takut beliau mungkin. Ayat ijtihad dia praja biaya. Enggak bisa pikir lagi rumah. Lagi rumah itu. Coba. Mana nak buat dia itu. Ambil ayat yang tak tahu cek penggunaan. Sampai itu ya maaf ya. Dari bukan beliau. So ya alhamdulillah tapi terkadang kami yang di Bukit Jabal. Alhamdulillah. Bisa kuliah lebih mudah kalau betul. Mungkin paling tinggi ya, orang percaya paling tinggi aja itu. Ini paling tinggi, jadi kan dulu gitu. Benih kesurat haji, itu percaya cara akhirat itu. Alhamdulillah. Itu diantara yang bisa saya ya. Kali ini. Kemudian Keisan, ya. Keisan dalam satu pengajian dari Sulawesi itu ya.
itu ini sangat radikal ini mungkin akan sekarang itu. Jadi munsalipan berbagai kafir itu jadi kan, sedengarnya itu. Iya pun pas kita numpak sedan dan orang kafir numpak jeep ya, tong kira-kira begitu ini ya. Itu ini yang itu juga kiafir ini. Jadi kan ada hadis dari soal itu ya. Idza laqitumuhum wa idza laqitum ahadahum fi tariq faqtaru ila abyaqihi gitu ya. Faqtaru lagi. Wah, ini untuk sekarang ini. Iya. Itu kayak apa yang kita. Terserah saya menyampaikan antum memutuskan. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Terus lagi, ini Ki Amir. Nanti ini masih banyak yang bidang bukanan yang lebih lagi pilihan lagi. Terus yang kisah di pokoknya terkait untuk al-Maun nanti. Dia termasuk penginut atau penganut khilafah kan ya. Dalam tulisan-tulisannya khilafah. Nanti ketemunya apa di Yordan atau di mana dia itu mengenai itu. Jadi sangat berbahan khilafah dalam di majalahnya. Suatu ketika Nurholis datang ke Nukoya, reformasi dan rupanya dibacakan menjadi presiden tahun 2000 atau 2001 tidak itu. Datang ke Madura termasuk dia Tepi Bashir, letakkan di Nagar, lagi di sana. Kemudian ketika itu Tepi Bashir Masyarakat, karena pohon yang tadi Tepi Bashir kenapa? Sama-sama kontrolnya, kan gitu ya. Dulu kan tadi dikontrol, harus dikontrol, seperti Sultan Mahmud dikontrol dulu ya. Cuman lebih modal. Kemudian ketika datang saat itu kebetulan Pak Nurholis itu baru melalui Pak Persaudaraan, ketemu di pintu gerbang sana itu mau masuk lagi ke musola tamuyan itu. Langsung tanpa babiku ke saat itu langsung, ya saya salam, ya saya setuju asalkan khilafah. Itu, ya saya setuju asalkan khilafah. Memang sangat mungkin terlalu karena apalagi kebetulan dulu pernah beliau itu di semacam dicopot gitu ya, benar orang ketika dia kemudian diputar itu ya, dicopot orang Paknya mana Mamat itu ya, Mamat semacam lah kok bersalah mana namanya dulu Rashidah gitu ya, salam ya. Di saat itu kan mungkin tak pernah mengenal bahwa di dunia ada dusta kan gitu. Jadi kan gitu loh ya. Bukannya dia bukannya pergi ke Mbak Rashidah itu, malah tidak. Cuma mereka aktif, karena tak dusta gitu. Akhirnya ya disangkanya dia cinta keadaan kan begitu, kira-kira begitu. Sampai dia itu ketemu tetap itu, sehingga kemudian namanya itu adalah Pak Rashidah, sehingga kemudian Khalifah Rashidah itu kemudian Khalifah Rashidah satu obsesinya berlawan. Tapi untung kemudian saya disuruh ketika saya di Jakarta disuruh cari orang itu Malaikat Abil tadi kan gitu. Saya datang cari itu, ternyata dia ada di Depok dan cari. Kebetulan istrinya Pak Ali itu Pak Syarif ketika itu adalah direktur Bidin Perkais. Dia pernah survei ke Ankoya, suaminya itu ya. Mbak Rashidah itu yang sering sebut dengan Mamah Dede itu TV. Lihat kan Mamah Dede. Jadi saya sana minta bayar. Ya itu yang ceritanya saya mungkin begitu asalnya. Saya kirim sana itu baik Mamah itu. Itu kan ya. Jadi saya minta suratnya bahwa tidak ada apa-apa kira-kira itu. Kemudian dia nulis surat, saya serahkan ke Amir, kirimkan ke Timur Tengah itu. Alhamdulillah, langsung kita itu
ketika berenang itu Pak, kesukaan betul ini caranya itu tak itu saja beda dusta orang cuma jelas makanya cepat beres langsung menikah dia memakai dengan tapi yang dulu tak seperti itu ya tersupport kan dulu masih ketika saya itu masih anak ketika untuk tahun 85 saya yang pegang foto kemudian lagi yang langsung bukan aktif ini ya tapi ideologis ini ya kan Ilyas itu kan pilihan politiknya itu adalah dimasyumi itu adalah semua ormas Islam pada awalnya ya. Termasuk ketua Dewan Syurnya yang ke Hasyim Asy'ari kan Ilyas itu kan mondok juga di Bangkalan juga bersama Hasyim Asy'ari cuma lebih senior. Ketika sudah kabarnya ketika sudah dianggap mungkin alim disuruh pulang kan Hasyim Asy'ari sudah pulang ya. Mungkin ketika wafat kemudian Ilyas itu ikut ke sana ke Jombang itu berguru kepada Hasyim Asy'ari. Jadi ya, ada partai itu maka hasil keputusan MIAI Kongres Umat Islam Indonesia itu MIAI Majelis Islam Ala Indonesia itu diputuskan bahwa Masyumi adalah satu-satunya wadah politik bagi umat Islam itu. Jadi beliau itu seken di Masyumi itu. Walaupun dalamnya itu ada yang namanya Muhammadiyah, ada yang namanya Persis, ada yang namanya Al-Irsyad yang dianggap oleh sebagian orang itu bukan aswaja kan gitu kan. Ada di dalamnya. Bahkan ketika ada seorang ustaz ini cerita dari ayah saya juga begitu dari kisah ini siapa itu namanya. Beliau itu pernah memarahi seorang ustaz dan almarhum ustaznya Kiai dan almarhum sudah karena karena mungkin cuma tentang Masyumi. Ketika ustaz itu habis makan di meja makan para ustaz Anissa dari NU biar melambai makan bersama mungkin senengin tumingan kan berpartai NU berpartai Masyumi kayak itu tahun 55 tahun 55 ada partai NU ada partai Masyumi. Jadi itu mungkin sering aneh mungkin berdalak lagi ya Ustaz itu cak Masyumi kelas kemudian agak maaf kayaknya ada Masyumi itu kan ini dari ayah saya kayaknya ada Masyumi pun tentang Masyumi anak dari Muhammadiyah itu dengan itu dia anak katanya akhirnya Muhammadiyah ini kan masalah berbau akidah ini sudah kesyariatan ya. Kayaknya Muhammadiyah kita Muhammadiyah kan cuma beda jauh mungkin itu. Tapi beliau itu sangat hormat kepada partai-partai lain. Ketika ayah saya itu sering mendampingi beliau kampanye, karena ayah saya kan di sana kan saja aktif itu kan masih di bangsa dulu kan ada di bangsa. Jadi sering ngantar itu kampanye yang tahun 55 kan. Pidatnya kita itu bukan ini yang muslim bukan, tapi lais for komunikasi kata ayah saya. Cuk sering tanya lais for komunikasi. Tak sering nyari apa. Sama yang tahu saya dengan Kiwaris ya, sangat setem itu taklim dengan partai lain. Jadi kita itu sangat berjiwa persatuan. Majalahnya entah apa masih ada sekarang tempat itu kawanan abadi di Masyumi Al-Hikmah majalahnya itu. Jadi pegawai kecamatan dan Kuedaran itu kampung Majak Ilyas. Itu kata ibu saya. Itu kemajuan pada semuanya. Beliau mengubah khutbah sampai di ada saya keberatan dari Makassar itu datang. Ini bukan kerja. Bahkan ketika NU itu keluar dari Masyumi, kata perbedaan posisi atau perbedaan mungkin ketersinggungan itu, mungkin NU itu mungkin agak dipinggirkan di Masyumi itu, yang bermula dari siapa itu wali kota Jogja namanya Muhammad Saleh itu berbicara bahwa politik ini luas, tidak hanya bisa dibicarakan kurban tasbih atau singgung dia itu. Di antara itu kira-kira makin panas akhirnya keluar dari itu.
dari Masyumi. Kemudian Kiai Ilyas sebagai muridnya diajar oleh Kiai Wahid Hashim yang ketika itu mungkin ketua Masyumi untuk ketua NU mungkin divisi NU apa istilahnya untuk juga keluar dari Masyumi. Nah, Kiai Ilyas itu ketika dalam proses untuk menjawab surat itu, ini cerita dari Ibu saya. Kan ada surat di sana. Katanya surat itu disimpan ke Amir dan Trisakti kan. Itu ya, saya masih penasaran. Apakah juga Al-Fatih itu juga menyimpan surat itu? Tak sempat menjawab, ternyata tabrakan Kiai Wahid Hashim, tabrakan. Kiai Ilyas itu mulai. Kalau tak sempat aja keburu kan begitu. Tak sempat aja keburu. Cuman katanya ibu saya, lalu muncul santri pintar ngaji kian marhum. Setelah itu pakun kurang nyono sebuah kan. Kenapa berpegang kepada ketika yang Asy'ari bahwa Masyumi adalah satu-satunya wadah politik. Sehingga ketika itu kan dua, ketika tahun 55 bertanding itu Masyumi dan NU kan dua, itu dia PSI lagi. Ketika itu sikap tawadhunya beliau juga dalam rangka tunduk kepada sesepuan, kepada abahnya mungkin begitu. Tapi juga putranya mungkin di NU kan diambil di NU, juga ponakannya di KSA di NU, entah di Bashir atau juga di NU juga. Di NU apa kurang deh, sudah tak ada itu kan hanya kita ibadah juga kurang tahu. Nah itu, jadi tetap itu memenuhi adil lah kita itu masih ada yang semua alat perjuangan. Seperti bahkan yang unik lagi di KSA dan saya sama, KSA itu di NU, istrinya itu di Masyumi. Tapi Masyumi ketika sudah Parmusi namanya, Partai Muslimin Indonesia, PAMI lagi belum bintang. Fanatik dia istrinya ketika itu. Itu yang tahu saya tahun 72, tahun 71, ketika pemilu pertama kalinya Orde Baru, itu keras kan. Jadi istrinya itu di Parmusi, sisanya Masyumi yang katakan saya mulai pakai kesan ini itu heterogenitas di An-Nakhoi, bukan masalah politik pilihan politik itu. Kemudian tinggal berapa ini yang Ki Asim ini kan santrinya Kiai Kiai Wahid Hashim, sangat dekat sekali. Kedekatannya itu digambarkan oleh Pak Klebun almarhum Klebun Haji Abdul Bari. Dia diajak mondok di An-Nakhoi. Haji Abdul Bari itu Klebun Sulaiman Bidan. Ketika dikasih mondoknya diajak itu Pak Haji Abdul Bari itu ketika muda mondok di An-Nakhoi. Itu yang minta pada saya tentang Ki Asim. Karena ketika Menteri Agama Ki Wahid Hashim dari Menteri Agama ya, pulang ke Tebuiran itu turun dari mobil, kata Haji Abdul Bari itu langsung lihat Asim gitu ya. Dari yang terakhir katanya Asim. Kemudian dia juga menjadi penggerak anggaran dasar AKUI. Ini semacam FPI mungkin kalau sekarang AKUI. Aksi Kemenangan Umat Islam Indonesia, partai agak keras itu ya. Itu partainya Kiai Abdul Khalik, adiknya Kiai Hashim. Itu Kiai yang ngedrak itu, kata pada saya begitu bilang kemudian. Jadi Kiai Hashim juga Kiai Muhammad Nusari itu AKUI gitu. Partai agak keras lah bukan sangat penting. Aksi Kemenangan Islam itu yang ngedrak. Kalau ini luar dari Kiai itu apa itu namanya? Kata beliau yang buat lambang kegembiraan kan Asim. Kemudian tentang ini yang dipegang oleh sampean ini ya, itu Al-Mumair ini, itu saya dapati naskahnya itu ini dari saya dari Malang Ijazuli. Ketika itu dia termasuk muridnya Ki Hasim Asy'ari. Itu tulisan tangan yang menurut saya ketik itu. Yang ini dan dulu. Kemudian saya itu ajukan ke Ki Asim. Ponakan leres Kak Rinto pidato Ki Hasim Asy'ari. Saya dipidatukan tahun 35 di Banjarmasin dan 45 di Surabaya. Ponakan leres Kak Rinto. Dilihat dari Ki Asim itu. Oh iya,
Hari gambar, hari ya tak diperbanyak oleh masyumi, kengker berben oknum itu, begitu nih. Nah ini ideologi ini kan, ideologi ini. Ini punya kata satwa itu kami. Tapi kalau radikal ini kalau dibaca, masalah orang kafir ini dalam. Ya nas, bina aku berbuka kepada orang tipe al-bidah. Karena sini ya, biar tahu. Di hasil itu kan pernah kuliah di jurusan kewartawanan di Ibnu Khaldun Jakarta itu. Yang rektornya itu Dr. Ali Akbar itu, Ibnu Khaldun, cuma drop out. Di asrama dia sama dengan Bu Zakia, ada ILO itu siapa? International Labour Organization itu Jakarta. Dia juga aktif di PII Kasim itu, juga aktif di GBI Gerakan Pemuda Islam Indonesia, undergo masyumi. Dan dia banyak tahu. Makanya agak termasuk yang juga agak maju dia gitu. Ketika dulu masih juga Belanda dulu kewakil dan kewakil pas masuk negeri sendiri dulu benci hasil maju itu dia ketika itu hasil jadi baru madrasah dia maju nih untuk negeri sendiri kamu kira sekarangnya kita begitu penggila sehingga untuk pada waktu itu yakin terlalu maju kita sebenarnya jadi Muhammadiyah barang Muhammadiyah lalu kita sampai kita itu terus lagi ya ini saya hanya menyampaikan untuk memutuskan terus juga masih juga Yasin dan termasuk Ilyas ini yang memang kurang merekomendasikan tariqah. Konon ke Hasyim Asy'ari juga mungkin tidak begitu merekomendasikan tariqah itu. Cuma dalam ke asing mungkin ada. Menurut tariqah ini pas terikat. Nah itu ini. Menurut tariqah pas terikat itu kata beliau. Dan memang untuk orang awam kadang-kadang ada hal-hal yang bisa berbahaya ke akhir mungkin kan ada waktu musiknya sebagai imaman kan gitu fotonya itu kadang-kadang itu ke orang awam itu bisa itu ada satu cara untuk kita riyadhah dekat Allah tapi katanya dia sebenarnya kata ayah saya ingat apa yang syariat itu perlu tarifah itu katanya ini dari ayah saya itu teman-teman tarikat dalam bentuk organisasi maksudnya organisasi ini pandangan Kiai dulu yang sempat saya sampai ke saya. Sementara yang mereka pertahankan adalah masalah-masalah qada'ul a'mal misalnya tradisi-tradisi yang ma'ruf
entah itu rilaan, entah itu perjanjian, itu kan tradisi yang makruh dan bagus isinya begitu. Mau kena diserang itu oleh pihak yang agak keras gitu ya, kemudian sampai mereka bukan ahli sunnah. Tapi sementara kalau dalam urusan akidah mereka itu mendestruksi kan. Mereka mempertahankan mati-matian yang namanya tahlil, bid'ah gitu ya. Tapi akidahnya dibongkar. Misalnya semua agama sama. Itu kan namanya akidah ya. Semua agama sama. Kok terbalik? Sudah sekian saja. Ini untuk orang yang guna menyampaikan dan yang tidak berniat sedikit pun mengakui lain, cek apa yang terbaik. Tapi kalaupun mungkin redaksinya berbeda dengan apa yang beliau